Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Febriana Heriadi Putri dari Prodi PGMI 3B, Fakultas Institut Agama Islam Darussalam, akan memaparkan sebuah laporan jurnal. Judul yang saya ambil yaitu audiovisual berbasis video animasi sebagai media pembelajaran gerak tari kupu-kupu pada mata pelajaran SPDP kelas 1. Di sini sebelum saya memaparkan materi, saya mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan umur dan rahmat kepada saya sehingga saya bisa memaparkan hasil laporan saya. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada ibu dosen yang telah membimbing dari awal pembelajaran sampai detik ini. Langsung saja, di sini ada pokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan, yang kedua karakteristik peserta didik, yang ketiga telaah tujuan pembelajaran, yang keempat telaah materi ajar, yang kelima alasan pemilihan media, dan yang keenam biaya. Dalam analisis kebutuhan terdapat berbagai macam poin. Yang pertama yaitu tahap pengumpulan informasi. Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Young 2008 menjelaskan bahwa media audiovisual merupakan media yang dapat menampilkan gambar dan suara secara bersamaan pada saat mengomunikasikan pesan atau informasi. Dalam hal ini, diperlukan media yang tepat untuk penyampaian materi dalam pembelajaran seni tari. Karena menurut hasil penelitian jurnal ini, media audiovisual cukup signifikan dalam merubah keterampilan dan cara berpikir siswa. Selanjutnya ada poin identifikasi kesenjangan. Menurut peneliti, pada pertemuan lapangan langsung, kenyataannya 5 dari 15 siswa kelas 1 di SD Negeri 8 Sungai Rumbai mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi gerak tari. Hal ini saya temukan pada jurnal ilmu pendidikan dalam pengaruh media audiovisual terhadap keterampilan gerak tari siswa sekolah dasar, sehingga perlu adanya penanganan yang dilakukan oleh guru atau berupa inovasi agar bisa mencapai tujuan pembelajaran. Poin selanjutnya yaitu ada analisis performa. Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Alwan Hafiz pada 2019 dalam Jurnal Education tentang analisis faktor-faktor yang menghambat belajar seni tari, menjelaskan bahwa kesulitan dapat ditimbulkan dari dua pihak atau lebih jelasnya dari seorang guru dan seorang pelajar. Faktor dari seorang siswa yaitu mengalami kesulitan dalam memahami materi, dan faktor dari seorang guru, pemaparan materi masih dominan menggunakan metode konvensional atau metode ceramah, dan kurangnya keterampilan guru dalam seni tari, sehingga minimnya siswa yang mengikuti pembelajaran seni tari. Poin selanjutnya yaitu ada identifikasi hambatan dan sumber. Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Alwan Al-Hafiz 2019 dalam Jurnal Education tentang analisis faktor-faktor yang menghambat belajar seni tari pada anak, yaitu menjelaskan bahwa kesulitan dapat ditimbulkan dari dua pihak atau lebih, dan berikut beberapa faktor dari siswa yaitu mengalami kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan, kurangnya minat anak pada seni tari, terdapat siswa yang kaku dalam memperagakan gerak tari, dan faktor dari seorang guru yaitu kurangnya keterampilan dalam pemaparan tari. Yang selanjutnya yaitu ada identifikasi karakteristik anak. Anak-anak memiliki karakteristik yang khusus seperti bentuk media tersebut harus konkret. Misalnya, ketika kita mengajarkan pelajaran matematika, lalu kita melibatkan gambar apel dan gambar jeruk, di situ kita harus menghadirkan berupa media apel dan jeruk tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada identifikasi tujuan. Dari hasil penelitian sebelumnya, menurut Aslam Kailani 2019 dalam Jurnal Education tentang pengaruh media pembelajaran berbasis audiovisual terhadap belajar tari temboyak. Karena dengan ditemukannya masalah kesulitan dalam memahami seni tari, sehingga mengharuskan guru untuk memberikan media tambahan yaitu media audiovisual agar pembelajaran siswa mengalami perubahan menjadi lebih baik lagi. Maka dari itu, tujuan dalam penyampaian materi ini melalui audiovisual berbasis video yang membahas tentang penggunaan alat belajar menunjukkan hasil yang cukup signifikan, karena pembelajaran menggunakan media ini sudah dilaksanakan di SMP Negeri 2 Karuak dan berpengaruh signifikan terhadap hasil pembelajaran siswa. Poin yang terakhir dari analisis kebutuhan yaitu
menentukan permasalahan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ditemukannya permasalahan yang terjadi saat berlangsungnya proses pembelajaran. Berikut kekurangan dari siswa, yaitu kekurangannya rasa cinta terhadap seni tari, kurangnya keseriusan siswa pada saat pembelajaran seni tari, siswa kurang antusias dalam mengikuti gerakan tari, keterampilan gerak siswa yang masih kaku, dan yang terakhir kurangnya rasa cinta terhadap budaya kita sendiri. Pembahasan selanjutnya yaitu karakteristik peserta didik. Dalam karakteristik anak terdapat berbagai macam karakter. Yang pertama yaitu suka bermain. Dalam hal ini, anak berada pada tahap pemeliharaan. Yang kedua, anak tidak suka mengalami kegagalan. Yang ketiga, senang merasakan atau melakukan hal yang konkret atau nyata. Yang keempat, dalam pembelajaran anak suka berkumpul atau berkelompok dengan teman-temannya. Poin selanjutnya yaitu ada karakteristik pembelajaran sesuai dengan tingkatan kelas. Yang pertama di sini ada konkret atau pembelajaran secara bertahap menuju ke arah yang abstrak. Yang kedua, integratif, yaitu anak menganggap sesuatu itu benar-benar utuh atau benar-benar nyata. Yang ketiga, hierarkis, yaitu belajar anak yang berkembang secara bertahap dari hal yang sederhana ke hal yang lebih kompleks. Yang keempat, rasa ingin tahu yang tinggi. Pada anak usia ini, mereka sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan di luar dugaan dalam diri maupun dari lingkungan pembelajaran. Pokok bahasan selanjutnya yaitu ada telaah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran diperoleh dari capaian pembelajaran yang sudah tersedia berdasarkan skala nasional, kemudian menganalisis KKO atau kata kerja operasional yang terdapat dalam taksonomi Bloom revisi. Lalu menjadi indikator, setelah itu menentukan tujuan pembelajaran secara bertahap dari urutan rendah ke urutan tinggi. Di sini ada poin analisis tujuan pembelajaran. Yang pertama ada kompetensi, yang kedua ada konten, dan yang ketiga ada variasi. Kompetensi yaitu kemampuan yang diaktualisasikan oleh siswa dalam bentuk produk atau kinerja. Di sini saya mengambil dari CP1 yaitu pelajar dapat mengidentifikasikan gerak tari dan gerak keseharian dengan mengamati berbagai bentuk gerak. Jadi dapat disimpulkan kompetensi dari tujuan pembelajaran ini yaitu C1, mengingat kembali yaitu mengidentifikasi gerak, tari, dan gerak keseharian. Yang kedua yaitu ada konten. Konten adalah ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh oleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran. Di sini saya mengambil dari C1 lagi menyebutkan ciri gerak, tari, dan gerak keseharian. Jadi dapat disimpulkan konten dari tujuan pembelajaran ini adalah mengingat kembali yaitu menyebutkan ciri gerak tari dan gerak keseharian. Yang ketiga yaitu ada variasi, sebuah keterampilan berpikir apa saja yang diperlukan dan dikuasai oleh siswa. Yaitu siswa belajar untuk mengidentifikasi gerak tari dan gerak keseharian dengan mengamati berbagai bentuk yang bertujuan untuk melatih pengetahuannya. Mengidentifikasi gerak tari dan gerak keseharian, peserta didik perlu mengetahui dan memahami dan mengaplikasikan materi tersebut. Pokok bahasan selanjutnya yaitu ada telaah materi ajar. Yang pertama, alasan pemilihan materi. Yang melatar belakangi saya untuk memilih materi ini yaitu masih ditemukannya permasalahan-permasalahan pada seni tari, kurangnya minat siswa pada seni tari, faktor dari seorang guru juga dalam pemaparan materinya masih cenderung menggunakan metode konvensional atau metode ceramah. Selanjutnya yaitu ada telaah materi. Siswa dalam tahapan awal belajar tari harus mengidentifikasi gerak menjadi rangkaian gerak sehingga menjadi gerakan tari. Bakat tari permulaan harus dimiliki oleh setiap anak sekolah untuk menuju ke tahap kemampuan dalam tari selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu asesmen yang dibuat atau penilaian yang dibuat oleh seorang guru. Yang pertama, saya buat penilaian seperti alat yang dibuat untuk penilaian lingkungan kognitif adalah dengan teknis tes. Sedangkan untuk menilai lingkungan afektif dan psikomotorik, saya menggunakan teknis praktik langsung. Asesmen yang dibuat untuk materi ini melalui lingkungan kognitif adalah berupa tes dan menggunakan media audiovisual, yaitu menganalisis gerakan sesuai dengan video yang telah disampaikan dan disediakan oleh seorang guru.
Yang kelima yaitu alasan pemilihan media. Di sini alasan saya memilih media ini karena di era teknologi ini, media audiovisual sangat mudah diterapkan dalam pembelajaran karena didukung berbagai alat seperti handphone, laptop, infocus, dan peralatan lainnya. Sehingga saat ini sangat mudah untuk pemaparan media audiovisual tersebut kepada anak-anak. Yang selanjutnya yaitu keunggulan. Keunggulan media ini menurut penelitian sebelumnya oleh Aswan Kailani 2019 dalam jurnal Education tentang pengaruh media pembelajaran berbasis audiovisual terhadap belajar tari temboyak yang membahas tentang penggunaan alat belajar atau media pembelajaran audiovisual berbasis video dan menunjukkan hasil yang cukup signifikan karena sangat suka terhadap gambar dan suara. Hal ini sudah dibuktikan oleh beberapa para ahli di dunia ini. Selanjutnya aplikasi yang saya gunakan yaitu aplikasi CapCut atau aplikasi pengedit video yang bisa mudah diunduh oleh kita dalam aplikasi Play Store. Yang selanjutnya yaitu proses pengembangan. Di sini cara untuk membuat media pembelajaran berupa video saya menggunakan aplikasi CapCut. Cara yang pertama yaitu kita buka aplikasi CapCut terlebih dahulu. Yang kedua, cari fitur yang Anda butuhkan untuk membuat media video karena terdapat banyak sekali fitur-fitur menarik di dalamnya. Yang ketiga, masukkan komponen-komponen yang telah Anda siapkan berupa foto atau komponen perlengkapan lainnya. Yang keempat, atur tata letak sesuai dengan yang kita butuhkan. Yang kelima, apabila pembuatan medianya ingin lebih menarik, gunakan fitur animasi dan musik yang terdapat pada aplikasi CapCut ini. Yang keenam, tahap terakhir yaitu kita sesuaikan dulu terlebih dahulu apakah sudah sesuai, lalu kita simpan dan video siap kita paparkan kepada anak-anak. Yang selanjutnya yaitu rekomendasi pada penyimak. Aplikasi ini cocok untuk seorang pengajar atau guru, bahkan pelajar seperti saya, untuk membuat berbagai media video pembelajaran atau pembuatan media belajar bagi anak-anak. Biasanya juga pembuatan berbagai tugas yang berhubungan dengan media audiovisual video. Dalam aplikasi ini merupakan aplikasi yang sangat mudah digunakan dan terdapat di aplikasi Play Store yang mudah kita unduh atau download. Yang terakhir yaitu ada biaya dalam pembuatan media audiovisual ini. Di sini saya hanya menggunakan kuota internet dengan satuan atau jumlah 35 GB dan harga kuota tersebut sebesar 87.000. Jadi, modal yang saya keluarkan untuk membuat media audiovisual ini hanya berkisar di 87.000. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah terlibat, terutama kepada ibu dosen yang telah membimbing saya dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam perkataan dan ucapan saya. Apabila ada yang tidak dimengerti, dimohon ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.